mungkin teman-teman butuh dana yang cepat atau sedang kesulitan ekonomi, pinjamlah di pinjol. Banyak banget ya iklan kayak gitu teman-teman. Entah itu ada di televisi, sosial media, di YouTube, banyak banget teman-teman. Jadi memang faktor ekonomi itu sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita ya teman-teman, apalagi kebutuhan yang tak terduga seperti itu. Tapi mungkin aja ada yang berhutang dengan terpaksa karena yaitu mungkin untuk pendidikan, untuk kebutuhan yang mendesak. Tapi ada juga yang berhutang untuk gaya hidup teman-teman. Kalau di truk nih suka ada nih yang tulisan-tulisan yang lucu-lucu gitu ya, yang nyeleneh gitu ya, kayak hidup itu murah tapi yang mah itu gaya hidup. Benar nggak sih? Yap, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa nih ngomongin hutang terus gitu ya dari tadi? Karena ya itu teman-teman, menurut pengalaman dan cerita orang-orang di sekitar, bahwa ya punya hutang itu nggak enak ya. Malu di siang hari dan gelisah di malam hari teman-teman. Ya malu kalau misalnya telat bayar, ada yang menagih, kemudian kebetulan nih nggak pegang uang, repot banget ya teman-teman. Pasti pikiran itu mumet, hati itu nggak tenang. Nah, seperti cerita ada tetangga teman-teman yang minjemnya sih cuma 1 juta ya, minjem ke online-nya cuma 1 juta, tapi karena telat bayar lama kelamaan jadilah 7 juta. Jauh banget ya, dari 1 juta jadi 7 juta. Ya itulah, bunga berbunga teman-teman, sampai menjual tanahnya ya. Oke teman-teman, jadi gimana dong solusinya biar hutangnya cepat lunas? Nah, jadi mindsetnya dulu nih diubah teman-teman. Jadi jangan mindsetnya itu ke hutang, tapi coba deh ganti kata-katanya dengan amanah. Kenapa amanah? Karena orang yang meminjamkan hutang atau meminjamkan uang kepada kita gitu kan, dia yakin nih bahwa uang itu akan dikembalikan. Jadi kita punya amanah nih yang harus dikembalikan lagi nih uang tersebut gitu kan. Jadi jangan ngomongnya hutang-hutang, jadi kayak terkesan berat banget gitu ya, beban gitu kan. Tapi kalau misalnya amanah, sedikit enak didengar, kemudian juga nggak terlalu membebani. Nah, setelah mengganti mindset pikiran kita teman-teman, coba deh yakinin nih di dalam diri kita itu bisa kok memberesi amanah-amanah tersebut gitu ya, tanpa harus meminjam lagi. Jadi jangan sampai minjam ke si A dilunasi, terus minjam ke si B dilunasi, minjam ke si C. Ya itu sih gali lubang tutup lubang ya teman-teman. Jadi nggak ada solusinya. Jadi kita itu diusahakan mencari solusi tanpa masalah teman-teman. Jadi masalahnya beres deh gitu ya, sampai ke akar-akarnya. Jadi caranya tadi ya teman-teman, mindsetnya dulu nih diubah, jangan ingatnya ke hutang tapi ingatnya ke amanah. Amanah itu kan berarti otomatis kita yakin nih bisa mengembalikan uang tersebut. Dengan cara apa teman-teman? Ya dengan sholawat. Sholawatin aja segala urusan yang kita lakuin. Coba minta sesuatu sama Allah. Jadi hubungkan semua urusan kita, maupun itu sedang bekerja, sedang berikhtiar, sedang dapat masalah, sedang terlilit hutang, coba selalu mendekat sama Allah. Jadi semakin kita mendekat sama Allah, insya Allah Allah akan mudahkan urusan kita, termasuk kayak itu amanah tadi ya. Jadi sholatnya ditambah lagi, misalnya ditambahin sholat duha, ditambahin sholat tahajud,
Dan ya itu teman-teman, sholawat terus. Semakin banyak nih kita bersholawat, maka akan semakin ringan beban yang ada di pundak kita nih. Beban itu kan berarti berat banget ya, memikirkan amanah yang yaitu amanah yang harus dibayar itu gimana caranya. Ya udah, jalur langit aja dulu teman-teman, sholawatin terus, mau itu kapanpun bebas ya, mau sholawat apapun. Tapi yang waktu itu pernah aku alamin, pernah juga meminjam amanah ya untuk keperluan, dan aku bersolawat. Saya bersolawat, solawat munjiat teman-teman, solawat munjiat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, sebanyak 400 kali setelah sholat isya. Itu dilakuin setiap hari, walaupun tidak hanya sholat setelah sholat isya aja ya teman-teman. Kadang misalnya pagi hari sholat Jibril yang ringan, Allahumma sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, pokoknya entah itu lagi apapun, ingetnya sholawat aja gitu ya. Basahi lisan itu dengan sholawat terus teman-teman, dan yakin bahwa Allah akan membantu hambanya gitu. Sholawatin terus. Dan setelah sholawat ditambah dengan action teman-teman. Jadi jangan berangan-angan terus pengen amanahnya lunas tapi tidak bergerak, tidak berikhtiar. Karena kan ikhtiar itu wajib ya. Yuk gerakin apapun itu, misalnya ada peluang apapun di depan mata, yuk coba aja gitu. Jangan terlalu banyak mikir nanti bakalan aku bisa nggak ya, nanti kalau misalnya aku jualan rugi nggak ya. Ya udah, kesampingin dulu deh. Aku pun dulu gitu teman-teman, usaha apapun di depan mata, jualan sosis di pinggir jalan, jualan pulsa pas SMA, jualan apalagi, pokoknya jualan itu memang alhamdulillah ya dapat membantu perekonomian gitu kan. Memang gitu ya, katanya 7 dari sumber rezeki itu salah satu, kebanyakan itu adalah dari berdagang. Termasuk Rasulullah pun, beliau dahulu adalah seorang pedagang yang hidupnya tidak mudah. Pada saat kecil pun beliau sudah yatim piatu, sudah membantu pamannya berjualan, bahkan keluar Mesir, keluar Mekah teman-teman. Jadi ya hidup itu memang perjuangan, butuh ada yang diperjuangkan. Yuk gerak yuk, jangan mager, jangan apa ya, maksudnya istilahnya itu jangan ngikutin males gitu ya. Kalau misalnya males terus ya kapan majunya, orang lain udah bisa apa, kita stalking terus, berangan-angan terus, amanahnya pengen cepat lunas, gimana dong. Jadi harus diimbangi juga dengan bergerak teman-teman, dengan ikhtiar jalur langit, dengan yakin nih bahwa doa kita itu akan menembus langit dengan sholawat teman-teman, dan yakin juga nggak ada masalah tanpa solusi, bahwa Allah itu pasti memberikan cobaan itu tidak akan dibatas kemampuan hambanya. Jadi ya tugas kita itu ya ikhtiar aja, bergerak, cari peluang, selagi itu halal, jauhin deh gengsi-gengsi gitu ya, daripada kita meminjam terus ya kepada orang lain. Bukankah tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah? Jadi diusahakan yuk mindsetnya diubah, sholawatin terus teman-teman, jangan pantang menyerah ya. Walaupun misalnya udah sholawat tapi kok belum sih, ya udah pokoknya sholawatin terus, jangan negative thinking, pokoknya harus berpositif thinking teman-teman, yakin dan yakin. Jadi aku doain ya, semoga yang punya amanah cepat beres amanahnya, semoga dilancarkan semua rezeki teman-teman, amin. Terima kasih udah sharing, aku mau sharing aja nih, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like, di subscribe teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.